Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desila Jerinia Ramadan, NPM saya 110112500002 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2025. Di sini saya akan mereview buku pengantar ilmu pendidikan karya dari Ciptaan Nurbaya, Aiman Fikri, Amjad Salong, Muhammad Rifai, Andi Dewi Riyangtati, Taufik Uba Abdillah, Syukur, IM Fatimah Zahro, Suhartono, A. Erni Ratnadewi. Di sini, di bab 1, adalah pengertian dari pendidikan. Pengertian dari pendidikan itu adalah sebagai usaha dasar atau sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi-potensinya. Nah, di sini kata pendidikan secara etnologis berasal dari Yunani atau pedagogie atau paes. Paes itu diartikan sebagai anak ya, dan egogos itu sebagai pembimbing. Jadi yang artinya pembimbing anak. Nah, di sini pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta berguna bagi diri sendiri dan juga masyarakat. Nah, ilmu pendidikan. Nah, cabang ilmu yang membahas teori, prinsip, dan praktik pendidikan secara ilmiah dan sistematis untuk memahami proses belajar dan pembentukan kepribadian manusia. Selanjutnya, di slide kedua, masih bab 1, menuju ke ruang lingkup ilmu pendidikan. Itu meliputi tujuan pendidikan, peserta didik dan pendidik dan juga isi atau materi pendidikan. Di sini proses dan metode belajar atau lingkungan pendidikan, formal, non formal, informal, evaluasi pendidikan, tujuan ilmu pendidikan, pengembangan teori pendidikan, memberi dasar bagi kebijakan pendidikan, membantu pendidik dalam memahami peserta, pedoman dan praktik pendidikan. Ini ada filsafat sebagai pemberi arah dan nilai pendidikan. Ada juga psikologi, yaitu memahami proses belajar. Sosiologi, kaitan pendidikan dengan masyarakat, antropologi, pendidikan dan budaya, ekonomi, efisiensi, dan pembiayaan pendidikan. Seperti itu. Kesimpulannya itu adalah pendidikan adalah proses sadar dan ilmiah untuk membentuk manusia seutuhnya. Pendidikan menjadi dasar agar praktik pendidikan berjalan sesuai tujuan. Nah, teman-teman, selanjutnya ada bab 2, yaitu ada fungsi, tujuan, dan landasan pendidikan nasional. Kita menuju ke fungsi terlebih dahulu ya. Fungsi dari pendidikan itu adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dari diri sendiri untuk peradaban bangsa, menuju bangsa yang bermartabat. Terus, pendidikan juga berfungsi untuk menyiapkan suatu bangsa yang beriman, cerdas, mulia, dan bertanggung jawab, agar manusia tidak lemah dari hal-hal yang, seperti hal-hal yang buruk untuk bangsa kita. Nah, di dalam hal tersebut, fungsi itu di ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya ada tujuan dari sebuah pendidikan. Tujuannya itu adalah untuk menuju atau menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab agar manusia itu tidak lemah bagi warga negaranya dan bisa menjadi warga yang berdemokrasi serta tidak mudah dibodohi oleh bangsa-bangsa lain. Seperti itu. Selanjutnya ada landasan pendidikan nasional. Landasan ini ada 3, ya, ada 3. Nah, landasan yang pertama adalah filosofis, yaitu pendidikan yang berlandaskan Pancasila. Nah, filosofisnya kita kan Pancasila. Jadi, mulai dari sila pertama sampai sila terakhir yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, itu kita menganut landasan filosofis yaitu Pancasila tersebut. Selanjutnya, ada landasan yang yuridis atau hukum. Nah, landasan yuridis ini kita pendidikannya itu menganut hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ada landasan sosiologis yaitu landasan pendidikan yang bersifat sosial atau bermasyarakat. Selanjutnya, menuju ke bab 3 yaitu landasan dan asas-asas pendidikan. Pengertian landasan pendidikan adalah landasan sebagai dasar pijakan atau titik tolak dalam melaksanakan pendidikan agar memiliki arah, tujuan, dan nilai yang jelas seperti itu. Nah, nomor 2 adalah jenis-jenis dari landasan pendidikan. Yang pertama itu adalah landasan filosofis atau landasan yang berdasarkan Pancasila. Yang kedua adalah landasan yuridis atau yang berdasarkan hukum seperti itu. Dan selanjutnya landasan sosiologis atau bermasyarakat. Selanjutnya adalah landasan psikologis. Psikologis itu adalah kejiwaan. Jadi kejiwaan dari sebuah pendidik atau peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya ada landasan ilmiah atau penelitian-penelitian. Selanjutnya kita menuju ke asas-asas pendidikan. Asas pendidikan itu adalah tutwuri handayani. Berarti pendidik memberi teladan, semangat, dan juga dorongan. Selanjutnya asas demokratis dan keadilan. Jadi semua warga berhak memperoleh pendidikan di Indonesia ya. Nah, selanjutnya ada asas kemandirian dan tanggung jawab. Jadi peserta didik diarahkan menjadi pribadi yang mandiri. Selanjutnya, asas keselarasan dan keterpaduan. Atau bisa kita sebut pendidikan harus seimbang antara jasmani, rohani, dan juga sosial. Seperti itu. Selanjutnya, kita menuju ke bab 4, yaitu tentang peserta didik dan pendidik. Nah, peserta didik itu sendiri adalah kita sebagai mahasiswa. Seperti itu.
Atau bisa di sini dikatakan individu yang sedang tumbuh dan berkembang serta menjadi subjek dalam proses pendidikan. Nah, teman-teman, kita sekarang menuju ke pendidik atau sebuah apa ya? Orang yang bertanggung jawab membimbing dan mengarahkan peserta didik agar mencapai kedewasaan dan tujuan pendidikan. Atau bisa kita artikan sebagai guru, dan kalau misalkan di dunia perkuliahan itu adalah dosen. Nah, untuk bab 5 sendiri itu adalah tujuan dan isi pendidikan. Tujuan pendidikan adalah arah atau sasaran akhir dalam sebuah pembelajaran yang dicapai melalui proses pendidikan. Jenjangnya itu ada beberapa, yaitu tujuan nasional, tujuan institusional, dan tujuan kurikuler. Nah, setelah itu ada isi atau materi pendidikan. Isi pendidikan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diajarkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Materinya disusun dalam kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi, tujuan pendidikan memberi arah bagi seluruh kegiatan belajar. Sedangkan isi pendidikan adalah bahan yang disampaikan untuk mencapai tujuan itu. Keduanya itu saling berkaitan ya, agar pendidikan dapat membentuk manusia seutuhnya. Selanjutnya ada proses pendidikan. Proses pendidikan ini adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik. Keberhasilannya ditentukan oleh perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta faktor internal maupun eksternal peserta didik. Nah, unsur sekarang, proses pendidikan. Proses pendidikan adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik. Keberhasilannya ditentukan oleh perencanaan. Berarti unsur-unsurnya itu adalah perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Serta setelah itu ada tahapan adalah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Faktornya internal dan juga eksternal. Kalau internal itu ada di sekolah ya. Kalau eksternal oh enggak. Kalau internal itu berada pada soft kita, yaitu skill kita, soft skill kita, kemampuan kita, cara kita berpikir seperti itu. Dan untuk eksternalnya itu adalah dari instansi-instansi atau sekolah, lembaga, dan lain sebagainya seperti itu. Selanjutnya ada lingkungan pendidikan dari bab 7. Lingkungan atau pengertian lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pembelajaran atau pendidikan, seperti sekolah atau tempat lainnya. Nah, itu juga bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung itu berada pada sebuah gedung ya, seperti itu. Dan untuk tidak langsungnya itu bisa ke online, via Zoom, atau lain sebagainya. Nah, lingkungan pendidikan ini terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat yang berperan penting dalam membentukkan kepribadian perkembangan peserta didik. Kerjasama ketiganya menentukan keberhasilan proses pendidikan. Nah, untuk bab yang terakhir adalah bab 8, yaitu tentang membahas hak dan kewajiban pendidikan. 1. Pengertian hak dan kewajiban pendidikan. Hak dan kewajiban pendidik adalah tanggung jawab bersama antara peserta didik, pendidik, orang tua, dan juga pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan. Dan nomor 2 ini adalah hak dalam pendidikan. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak, seperti fasilitas, suasana pembelajaran yang baik, penghargaan, perlindungan, dan pengembangan potensi dari diri kita sendiri. Serta masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Nomor 3, kewajiban dalam pendidikan. Peserta didik wajib belajar dengan sungguh-sungguh agar mencapai tujuan pendidikan. Ya, pendidik wajib melaksanakan tugas pendidik dalam membimbing. Orang tua wajib mendukung pendidikan anak-anaknya. Dan juga pemerintah wajib menyediakan sarana atau fasilitas untuk pendidikan bagi seluruh warganya dan juga masyarakatnya. Nah, nomor 4 ini adalah dasar hukum. Hak dan kewajiban pendidikan diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Seperti itu. Nah, terima kasih untuk presentasi kali ini. Dari saya sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.